Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Al-mukarramun, para asatidz, para kesepuhan, ketua dan segenap DKM Nur Syahid, hadir guru kita Ustadz Mukhlis, Ustadz Aus, Ustadz Roshid, orang tua kita Bapak Haji Toha, adik-adikku remaja Nur Syahid, remaja calon-calon surga, amin. Jamaah sekalian, kajian kita Riyadhus Shalihin, insya Allah kita akan meneruskan kajian kita tentang bab untuk memperbanyak ibadah ketika kita lanjut usia. Mudah-mudahan ada manfaatnya serta mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa wa rasulil mujtaba wa habibil muqtada sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihil kiram, wa khususan hadiyatan ila ruhi muhaddis hadzal kitab wa ila arwahi ahli kubur jamaah ta'lim Nur Syahid, ghafarallahu dzunubahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-tsani, hadis yang kedua. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kana Umaru radhiyallahu yudkhiluni ma'a asyakhi badrin faka'anna ma ba'dahum wajada fi nafsihi faqala lima yadkhulu hadha ma'ana walana abna'un mislu. Faqala Umar innahu min haitsu alimtum fada'ani dhata yaumin fadakhalani ma'ahum fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin illa liyuriyahum faqala ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath faqala ba'duhum umirna nahmaduhullahu wa nastaghfiruh idza nusirna wa futiha alaina wa sakata ba'duhum falam yakun syai'an faqala li akadzalika taqulu ya Ibni Abbas faqultu la qala fama taqul qultu huwa ajalu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a'lamuhu lahu qala idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamatu ajlika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Faqala Umar radhiyallahu anhu ma a'lamu minha illa ma taqul, rawahul Bukhari.
Jamaah sekalian, mari kita perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Hadis yang kedua, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Remaja, fokus. Dulu kita sering membahas Rasulullah itu diantaranya punya dua paman yang masuk Islam. Satu Sayyiduna Hamzah, yang kedua Sayyiduna Abbas. Hamzah gugur di medan perang ketika perang Uhud, makanya disebut syuhada Uhud. Yang kedua paman Abbas. Sayyiduna Abbas ini umurnya panjang sampai ke masa Khalifah Umar bin Khattab. Beliau punya anak laki-laki namanya Abdullah. Abdullah anaknya Sayyiduna Abbas, maka istilah orang Arab disebut Abdullah ibni Abbas. Nah, Abdullah Abbas ini ketika Rasulullah meninggal umurnya baru 16 tahun. Umur 16 tahun sudah ahli tafsir, mufassir, muhaddis, luar biasa. Nah, dulu saya ceritakan Rasul itu punya sekretaris namanya Zaid bin Sabit. Nah, Zaid bin Sabit itu sepeninggal Rasulullah umurnya sekitar 50 tahun. Kalau beliau jumpa dengan Abdullah bin Abbas selalu cium tangannya, langsung dicium tangannya, begitu. Maka Abdullah bin Abbas keheranan, wahai ammi Zaid bin Sabit, wahai paman Zaid bin Sabit, kenapa engkau ketika bertemu dengan diriku selalu mencium tanganku? Apa kata Zaid bin Sabit? Aku mencium tanganmu karena engkau lebih alim daripada diriku, lebih berilmu, lebih mumpuni ilmunya daripada diriku. Maka cium tangan itu bagian sunnah takririyah. Sunnah apa, Dek? Artinya apa? Sunnah yang dilakukan, dikerjakan oleh para sahabat Nabi. Tuh. Jadi kalau kita ketemu orang yang alim, yang lebih ilmunya, yang mumpuni ilmunya, cium tangannya. Bukan sekedar hidungnya mancung. Kalau hidungnya mancung sih pedagang minyak juga banyak yang mancung hidungnya. Nah, sekarang Ibnu Abbas meriwayatkan hadis. Qala kana Umar radhiyallahu an, berkata siapa Abdullah bin Abbas, tatkala Sayyiduna Umar semoga Allah ridha padanya, yudkhiluni ma'asyakhi Badrin, ketika aku memasuki rombongan atau jamaah terdiri dari Ahlu Badr. Sini jangan ketawa-ketawa, catat nih, ntar ada pertanyaannya terakhir, bisa nggak ntar? Ayo, rumah yang dibawa terbang mulu sih. Mana buku catatannya? Jadi Sayyidina Umar ketika masuk ke orang-orang atau jamaah di mana orang-orangnya itu terdiri dari orang-orang sepuh yang pernah mengalami perang Badar. Perang Badar itu 3 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Makanya kan ibadah Ramadan Allah perintahkan di Madinah. 16 tahun Rasulullah di Madinah datang perintah puasa. 3 tahun kemudian tahun kedua puasa, terjadi perang Badar. Perang Badar. Jadi ceritanya Sayyidina Umar kumpul dengan orang-orang atau kesepuhan yang pernah mengalami perang
Badar, perang Badar. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi faqala lima yadkhulu hadza ma'ana walana abna'un mislu. Ketika itu mereka tercengang karena Umar membawa Abdullah bin Abbas ke tengah-tengah kerumunan mereka, dan mereka mengatakan hadza ma'ana walana abduhu mislah. Wahai khalifah, kami juga punya anak seperti Abdullah, sebaya, seumur 16 tahun. Kenapa engkau bawa-bawa ke tempat kita? Ini kan khusus para orang tua. Kenapa mesti ada anak muda, anak kemarin sore? Kan itu ya. Jadi bahasanya begitu. Faqala Umar. Kemudian Sayyidina Umar menjawab, annahu min haitsu alimtum fada'ani dzata yaumin. Ketika Sayyidina Umar mengatakan beliau itu orang alim, Abdullah itu jangan dipandang umurnya 16 tahun tapi beliau alim. Dan satu waktu pada suatu hari Sayyidina Umar memanggil Abdullah bin Abbas, fadkhalani ma'ahum, dibawa lagi ke kumpulan mereka. Siapa tadi? Orang-orang kesepuhan tadi dibawa lagi tuh. Nah, bahasa Jakartanya, ya nih Umar dibawa lagi aja tuh bocah. Nah, pertemuan yang kedua ini membahas tentang keilmuan, diskusi tentang ilmu. Waduh, jadi ada seminar kecil lah. Oh, bahasa kerennya workshop lah ya, diskusi. Wah, mendiskusikan sila pertama akan diganti dengan ekasila, kira-kira begitulah, begitu. Oh, diskusi nih. Ah, kalau saya demo udah ganti aja dengan Al-Quran lah. Baik. Nah, kemudian fama ra'aitu annahu da'ani yauma idzin, dan aku telah menyaksikan bahwa aku diundang pada suatu hari, illa liyuriyahum, kecuali kata Abdullah bin Abbas, aku akan diperlihatkan tentang maaf keahlianku. Gitu kata Abdullah. Sengaja oleh Umar satu waktu dibawa beliau untuk diperlihatkan kepada umum tentang keahliannya, tentang kehebatan ilmunya. Faqala ma taquluna fi qaulillahi ta'ala, kemudian Sayyidina Umar menyampaikan sebuah pertanyaan kepada para jamaah dalam firman Allah dalam surah An-Nasr. Kata Umar, qala Allah ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila telah datang pertolongan, wal fath, ketika yaumul fath. Faqala ba'duhum umirna nahmaduhu Allahu nastaghfiruhu. Kemudian Umar bertanya, apa tafsir tentang idada nasrullahi wal fath? Apa penafsiran kalian tentang ayat itu? Kata Umar. Faqala ba'duhum, kemudian di antara mereka ada yang menjawab, umirna nahmadullahu wa nastaghfiruh idza nusirna wa futiha alaina. Kami telah diperintahkan oleh Allah untuk selalu bertahmid kepada Allah, membaca kalimat tasbih subhanallah, wa nastaghfiruhu, dan selalu beristighfar kepada Allah, idza nusirna, apabila kami mendapatkan kemenangan, wa futiha, dan telah dibukanya kemenangan oleh Allah alaina, atas kami. Wa sakatat ba'duhum falam yakul syai'an, dan tidak ada yang menjawab lagi di antara mereka walaupun dari seseorang. Jadi nggak ada lagi yang menjawab. Nah, pada diem semua.
pada diem semua. Tuh. Faqala li akadzalika taqulu ya Ibnu Abbas, kata Umar, wahai Abdullah bin Abbas, bagaimana penafsiran engkau tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath? Fakultu la, kata Abdullah bin Abbas, jawabannya bukan seperti yang ditafsirkan mereka, bukan. Tuh, apa tafsiran mereka tadi? Ketika mendapat pertolongan Allah harus bertasbih, beristighfar, bukan itu. Tuh. Kemudian qala, menjawab Sayyiduna Abdullah bin Abbas, idza jaa nasrullahi wal fath. Tafsir dari kalimat idza jaa nasrullahi wal fath wa dzalika alamatun ajlik, yaitu qultu huwa ajalun, aku menjawab ayat itu berkaitan dengan detik-detik akan diambilnya ajal Rasulullah, akan diambilnya umur Rasulullah. Wadzalika alamatun ajlik, dan itu adalah ciri daripada ajalnya Rasul akan diambil oleh Allah. Fasabbih, Nabi disuruh bertasbih. Wa bihamdik, dan Nabi harus mengucapkan puji syukur kepada Allah. Wastaghfir, dan Nabi disuruh beristighfar oleh Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah lautan ampunan. Faqala Umar radhiyallahu anhu, kemudian Umar berkata, ma a'lamu minha illa ma taqul, itulah yang kalian belum ketahui tentang asbabun nuzul ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Dan beliau Abdullah bin Abbas orang yang mengetahui tentang asbabun nuzul ayat itu. Saya sendiri enggak tahu, kata Umar. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, semoga Allah ridho padanya, amin. Nah, nanti kita akan simpulkan sedikit ya. Mari kita akan sedikit jabarkan dulu. Jadi kisah menarik seorang sepupunya Rasul ya, anaknya paman ya, sepupu ya. Sepupu itu berarti ya adik sepupu ya, adik sepupu beliau. Ponakan ya, anaknya paman, ponakan ya. Nah, luar biasa. Jadi keilmuan manusia itu ternyata tidak memandang umur. Tidak memandang umur. Kemarin saya posting di status ketika saya berdampingan dengan Ustadz Abdul Somad. Saya candain, nasabnya sama dari Nabi Adam, nasib yang beda. Kan keturunan sama dari Nabi Adam, nasib yang beda. Apa yang membedakan nasib? Ya ilmu, beliau tinggi ilmunya. Itu aja nasibnya. Masya Allah. Nenek saya nih punya anak, anaknya abah saya. Abah saya punya adik bapak saya perempuan, anaknya namanya Ustadz Adi Hidayat. Tahu nggak? Nasabnya sama kan dari nenek saya. Nasibnya yang beda. Masuk YouTube nggak nanti dibaca sama dia? Adit ya, dia beda. Itu saya sampaikan beliau. Emang beliau dari kecilnya udah aneh. Sanawiyahnya 2 tahun, karena kata gurunya udah langsung ujian aja. Aliyahnya SMA-nya 2 tahun, sarjana S1-nya setahun setengah, udah langsung wisuda aja lah katanya. S2-nya setahun setengah, sekarang garap S3-nya, subhanallah. Udah umur hampir 13 tahun sudah hafal Quran, ya kan beda. Tapi nasabnya sama nggak satu nenek tadi? Sama, nasibnya beda. Ini Abdullah bin Abbas tadi ya beda dengan yang lain.
bahkan pada tercengang semua senior-senior yang hadir di situ. Kan senior-senior sahabat Nabi itu kan Abdurrahman bin Auf, Abi Waqqas, luar biasa. Sayyiduna Abbas juga masih ada, orang-orang yang pernah perang di zaman Rasulullah SAW. Nah, ketika dalam sebuah diskusi menafsirkan ayat Al-Quran, ternyata luar biasa Abdullah bin Abbas yang bisa menafsirkan Al-Quran. Itulah yang namanya ilmu agama. Hadis tadi merupakan contoh bagi kita, tidak mustahil orang yang baru menjelang akil balik dia sudah hafal Al-Quran, dan tidak mustahil juga orang yang umurnya udah tua masih belum hafal juz amma, masih belum hafal bacaan-bacaan Al-Quran. Seperti itu yang namanya ilmu, seperti yang namanya pengetahuan. Maka di sini tadi ada sebuah dialog yang menarik, bahwa Umar sengaja menenteng Abdullah bin Abbas ke tengah-tengah orang-orang yang disebut ahlul ilmi semua, pakar-pakar semua. Siapa yang tidak pakar sahabat Nabi? Luar biasa. Nah, bahkan ada yang meremehkan di antara mereka, mencemoohkan. Bahasa kitanya, khalifah, kok anak kecil dibawa-bawa ke tempat orang tua? Yang ada di sini kan sesepuh semua, orang yang sudah kenyang makan asam garamnya, kira-kira kan begitu ya. Iya, udah sepuh semua. Ini kok anak muda dibawa-bawa ke tempat orang tua? Kan kagak pantas gitu kan, kagak pantas. Emang tujuannya apa sih? Waduh. Satu waktu Umar ngajak lagi mendiskusikan tentang ayat Allah yang berbunyi apa tadi? Idza jaa nasrullahi wal fath. Umar membuat pertanyaan kepada jamaah tadi, apa yang kalian ketahui tentang tafsir ayat tadi? Wah, mereka berbagai penafsiran. Ada yang menafsirkan ketika futuh Mekah, Mekah dikembalikan ke pangkuan Rasulullah, maka kita harus tadi bertasbih, mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah. Ada lagi yang menafsirkan harus beristighfar. Nah, subhanallah, kata Umar, coba kita dengar Abdullah bin Abbas, apa tafsiran beliau? Kata Abdullah bin Abbas, qultu huwa ajalun Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Aku menjawab bahwa ayat itu Allah turunkan ketika detik-detik ajal Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diambil oleh Allah. Maka Allah sampaikan kepada Jibril bahwa Muhammad harus fasabbih bihamdi rabbika, harus bertasbih kepada Tuhannya. Subhanallah, 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 subhanallah. Berarti orang yang sakaratul maut yang dibaca kalau sesuai dengan hadis tadi tasbih. Apa tasbih bahasanya? Subhanallah, 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 wa bihamdi, dan bertahmid, alhamdulillah, 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 wastaghfir, dan beristighfar. Apa bunyinya? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kan itu ya. Makanya dulu kita kan bahas hadisnya, di antara 4 kalimat yang Allah cintai, satu kalimat apa? Subhanallah. Yang kedua walhamdulillah. Yang ketiga la ilaha illallah. Yang keempat Allahu akbar. Wah, sahih hadisnya. Jadi nggak ada kalimat-kalimat yang lain yang Allah cintai kecuali tadi 4 kalimat. Berarti sebelum kita menyampaikan kalimat yang lain, coba kalimat yang Allah cintai dulu yang kita awali.
Sebelum kita berkata-kata yang lain, sebelum kita melakukan yang lain, kita dahulukan ya apa yang Allah cintai kepada kita. Dan 4 kalimat tadi, wah itu kalimat berkah itu kalau kita baca. Bener, Al-Maghfurullah Allahumma yarham, guru kita Ustadz Arifin Ilham, modalnya kan cuma 4 kalimat tadi. Saudara, mari kita berzikir kepada Allah Subhanallah, terus walhamdulillah, terus wala ilallah Allahu Akbar. Masya Allah, Ustadz Rosid berkah. Pesantrennya beliau 3, bukan hanya pesantren, yang lainnya juga 3. Beliau kudanya aja, kuda kurang lebih punya 40 kudanya. Kalah orang Hambalang bener, 40 kudanya aja. Masya Allah. Belum lagi perusahaan sarang lebah, madu, adzikra. Karena wasilah hikmah membaca 4 kalimat tadi, saudara, mari kita berzikir kepada Allah. Apa lu ketawa? Betul kan? Masya Allah. Ternyata tadi kata Abdullah bin Umar, ketika datang ajal Rasulullah, Rasul bertasbih. Makanya ya kalau mau sakaratul maut nanti jangan lupa baca tasbih. Makanya diamalkan oleh Ustadz Arifin Ilham, baca tasbih beliau duluan karena banyak baca tasbih. Kata Ustaz Muris berarti jangan banyak-banyak baca gitu dulu. Ya nggak begitulah namanya ajal kali itu ya. Terus wa bihamdi rabbik, dan membaca tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, masya Allah. Nanti pada hadis selanjutnya insya Allah kita akan membahas Rasul menganjurkan kita baca tadi ketika kita sholat dalam posisi apa? Ruku dan sujud. Masya Allah, yang nanti kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang. Kita akan kupas tajam setajam silet, insya Allah. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya masih ada waktu 5 menit, ayo silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini pulang kampung, Kiai. Di sini bukan Kemadura, bukan daerah Cianjur dan Cikini. Iya. Kan saya ini sholat asar dulu, Kiai. Jadi kita supaya maghrib itu tarik ke asar, jadi usulinya lain-lainnya bagaimana, Kiai? Baik, makasih. Pertanyaannya nih, ada yang mau musafir pulang, yang gak usah disebut Cianjurnya, udah paham lah, paham. Nah, kebetulan mau berangkatnya pas waktu asar, sholat dulu asar, terus niatnya bagaimana? Niat sholat asar biasa. Sebab yang namanya jama itu, qasar itu apabila sudah melewati 80 km. Pulang ke Jakarta, nanti pulang dari Cianjur, pulang nih ke Jakarta, pas di jalan maghrib, sebelum maghrib. Oh gitu ya. Jadi nggak bisa maghrib diambil ke asar, nggak bisa. Iya, nggak bisa. Iya. Jadi kalau maghrib diakhirkan ke isya bisa, atau isya diambil ke maghrib baru bisa. Jadi kalau maghrib diambil ke asar nggak bisa, nggak bisa. Kalau asar diambil ke dohur bisa, atau dohur diambil ke asar boleh. Iya. Makanya yang tidak boleh itu subuh ya nggak boleh diambil ke isya, subuh nggak boleh, atau isya ke mana
ke subuh gitu nggak boleh. Makanya yang begini-begini kan mudah diucap tapi susah prakteknya. Kenapa? Karena kan temporari. Oleh karenanya kapan nanti remaja Nur Syahid kita praktek sholat qashar. Nanti kita jalan-jalan ya, insya Allah kalau udah dibuka kita umroh bareng semuanya. Ya, kalau jalan-jalan ke Cianjur ya udah jangan diomongin lagi, kita ke Mekah nanti ya. Nanti kita belajar sholat qasharnya nanti di rest area di pertengahan antara Madinah dan Mekah begitu ya. Nah itu baru praktek gitu ya. Insya Allah nanti sebentar lagi lah umroh dibuka, paling ya Desember nanti kali ya, Januari. Iya. Nanti untuk remaja Nur Syahid saya diskon 50% dari 100 juta. Ya. Ada lagi? Ada. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.